Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini, kelompok 1 akan kembali mengulas materi tentang konsep dasar nilai, norma, moral, dan etika yang diampu oleh Bapak Andika Adinanda Siswoyo, SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah sebagai berikut. Elza Regita Cahyani dengan NIM akhir 003, Fitriana Citra Dewi dengan NIM akhir 007, Quratul Aini dengan NIM akhir 048, dan Aminatur Rizkia dengan NIM akhir 053. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar nilai. Nah, jika diartikan secara sederhana, nilai merupakan sesuatu yang berharga baik menurut standar logika, yaitu baik atau jelek, dan menurut estetika, yaitu bagus atau buruk, dan menurut etika, yaitu adil dan tidak adil, sedangkan menurut agama, yaitu haram dan halal, dan menurut hukum, yaitu sah dan absah, serta menjadi acuan atau sistem keyakinan yang ada dalam diri si penilai misalnya. Nah, yang pertama misalnya di sini ada indera yang dimilikinya, yaitu akan menghasilkan nilai nikmat atau nilai kesengsaraan. Sedangkan yang kedua di sini ada rasa etis, yaitu menghasilkan nilai baik dan buruk atau adil dan tidak adil. Yang ketiga nilai rasio, yaitu menghasilkan nilai benar dan salah. Yang keempat ada rasa estetika, yaitu menghasilkan nilai indah dan tidak indah. Kemudian yang terakhir yaitu iman. Di sini menghasilkan nilai suci, haram, dan halal. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi nilai. Fungsi nilai terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama nilai sebagai pedoman berperilaku, yang kedua nilai sebagai kontrol sosial, dan yang ketiga nilai sebagai pelindung sosial. Nah, yang pertama nilai sebagai pedoman berperilaku di sini artinya memberikan arahan kepada individu atau masyarakat untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan. Nah, jadi nilai menjadi landasan dan motivasi dalam setiap langkah dan perbuatan manusia. Sedangkan yang kedua yaitu nilai sebagai kontrol sosial, yaitu dengan memberikan batasan-batasan kepada manusia untuk bertingkah laku. Perilaku manusia di luar nilai akan mengakibatkan jatuhnya sanksi atau perasaan bersalah. Nah, yang ketiga tadi nilai sebagai pelindung sosial. Di sini artinya nilai memberikan perlindungan dan memberi rasa aman kepada manusia dengan berperilaku yang sesuai dengan nilai yang ada, sehingga manusia dapat melakukan tindakan apapun tanpa harus merasa takut. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam nilai. Yang pertama menurut Notonogoro. Nah, menurut Notonogoro di sini yang pertama ada nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Sedangkan yang kedua, menurut Notonogoro di sini ada nilai vital, yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mendapatkan atau melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian yang dibagi menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran yang bersumber pada akal pikiran manusia, contohnya rasio, budi, dan cipta. Yang kedua yaitu nilai estetika atau keindahan yang bersumber pada rasa manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kehendak keras hati dan nurani manusia. Selanjutnya ada nilai religius atau ketuhanan yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia. Nah, macam-macam nilai yang selanjutnya yaitu menurut Max Scheler. Nah, di sini menurut Max Scheler terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan yang menyebabkan orang senang atau menderita atau tidak enak.
Nah, yang kedua itu kehidupan. Nah, dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Nah, yang terakhir, nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak bergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Yang keempat dari Max Keller yaitu nilai kerohanian. Nah, dalam tingkatan ini terdapat modalitas nilai suci dan tak suci. Nah, nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. Nah, sedangkan macam-macam sifat dari segi filsafatnya di sini ada yang pertama nilai logika, yaitu benar dan salah. Dalam hal ini, logika berkaitan dengan pengetahuan atau kaidah berpikir seseorang. Sebagai contoh, seorang siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh gurunya, kemudian ia berhasil menjawab dengan benar. Maka secara logika, jawaban tersebut dianggap benar, dan ketika jawabannya keliru, maka secara logika jawaban tersebut dianggap salah. Nah, yang kedua, yang menurut filsafat di sini yang kedua ada nilai etika, yaitu nilai tentang baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi, kalau kita mengatakan etika orang itu buruk, bukan berarti wajahnya buruk, tetapi menunjukkan perilaku orang itu buruk. Nilai etika adalah nilai moral. Jadi, moral yang dimaksud di sini adalah nilai moral sebagian dari nilai. Sedangkan yang terakhir, yang di sini ada nilai estetika, yaitu nilai tentang indah dan tidak indah. Nah, nilai estetika lebih berkaitan dengan kesenian, keindahan, keserasian, penampilan fisik, dan sebagainya. Nah, materi selanjutnya ada konsep dasar norma. Norma sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat baik seluruh maupun sebagian warga masyarakat tertentu. Norma juga diartikan sebagai kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap norma ini mengandung baik itu berupa perintah maupun larangan. Dan norma ini bisa berwujud tertulis maupun tidak tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang yang membentuknya. Nah, lalu norma ini untuk apa sih? Apa sih sebenarnya fungsi norma ini untuk kita? Jadi, norma ini memiliki fungsi yang tentunya akan sangat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain. Adapun fungsi-fungsi dari norma ini diantaranya, yang pertama, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan dengan masyarakat lain. Yang kedua, dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan juga tertib. Yang ketiga, dapat dijadikan petunjuk maupun pedoman dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang keempat, membantu mencapai tujuan bersama dalam bermasyarakat. Yang kelima, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Yang keenam, yaitu memberikan batasan, baik itu berupa larangan maupun perintah dalam berperilaku maupun bertindak. Dan yang terakhir yaitu memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Norma sendiri dibagi menjadi 4 macam. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Nah, norma yang pertama yaitu norma agama, di mana norma ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini bisa berupa ajaran,
perintah maupun larangan dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kita melakukan ibadah dengan tepat waktu. Kita melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian contoh lain yaitu kita tidak berbohong, kita tidak pernah mencuri, dan sebagainya. Nah, itu merupakan beberapa contoh pada saat kita mentaati norma agama. Nah, lalu apa jadinya kalau kita melanggar dari norma agama? Pasti tentunya kita akan mendapatkan dosa yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang mungkin hukuman atau sanksi itu tidak kita dapatkan secara langsung pada saat di dunia. Tetapi Allah sudah memastikannya bahwa kita akan mempertanggungjawabkan itu pada saat di akhirat nanti. Kemudian ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini bersumber dari hati sanubari manusia. Norma ini mengajak kita untuk selalu berbuat hal-hal baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Nah, misalnya nih, kita akan berpamitan untuk pergi kuliah. Tetapi pada kenyataannya justru kita pergi berpacaran di semak-semak belukar, di tempat-tempat yang gelap, dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Apa yang akan kita dapatkan? Atau hukuman apa yang akan kita peroleh saat kita melanggar norma kesusilaan? Tentunya yang pertama, pastinya kita akan memiliki rasa penyesalan yang teramat mendalam dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga pasti akan mendapat cemoohan dari orang lain. Dan yang ketiga, kita juga pasti akan dikucilkan dari lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya, yaitu ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini berasal dari kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan juga nilai-nilai di masyarakat. Nah, misalkan di Indonesia kita saat berbicara atau memanggil orang yang lebih tua daripada kita menyebutnya atau memanggilnya dengan sebutan Pak, Bu, Kakak, dan sebagainya. Tetapi di beberapa negara, misalnya di Eropa Barat, mereka saat berbicara dengan orang yang lebih tua, mereka hanya memanggil atau menyebutnya dengan nama saja. Nah, itu merupakan salah satu contoh nilai-nilai kesopanan yang berbeda antara di Indonesia dengan di negara lain. Nah, lalu apa jadinya kalau kita melanggar dari norma kesopanan tersebut? Pastinya kita akan dicela oleh orang lain. Dan kita pasti akan mendapat berbagai kritikan, mendapat berbagai hujatan dari orang lain akibat dari ketidaksopanan kita terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir ada norma hukum, yang mana norma hukum ini berasal dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum ini bersifat memaksa untuk mengatur kepentingan kita dalam hidup di masyarakat. Nah, contohnya pada saat di jalan raya, kalau kita menemui lampu merah, pertanda kita harus berhenti. Tetapi ada beberapa orang yang tidak peduli akan hal itu. Mereka langsung menerobos lampu merah yang seharusnya kita berhenti. Dan tindakan tersebut justru akan merugikan tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain, karena perbuatan itu akan sangat membahayakan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, itu adalah salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan di norma hukum. Lalu, apa yang akan kita dapatkan kalau kita melanggar dari norma hukum? Tentunya kita akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata dari apa yang kita lakukan, yaitu bisa saja di penjara maupun mendapat hukuman denda. Tapi sangat disayangkan sekali, hukum di Indonesia ini perlu untuk diperbaiki lagi, perlu untuk ditegakkan lagi. Karena apa? Hukum di Indonesia ini adalah hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Baik, selanjutnya adalah materi moral. Moral di sini berasal dari kata mores yang berarti kesusilaan, watak, tabiat, akhlak, dan kelakuan manusia. Moral juga disebut sebagai ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut segala tingkah laku perbuatan manusia. Seseorang yang telah mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang yang telah bermoral. Namun sebaliknya, apabila orang tersebut tidak mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya, tentu orang tersebut dikatakan sebagai seseorang yang tidak bermoral. Nah, dalam perwujudannya, moral di sini dapat berupa peraturan, kepatuhan terhadap ajaran-ajaran yang baik juga yang mulia. Nah, selanjutnya adalah fungsi moral. Moral berfungsi untuk memotivasi manusia agar manusia dapat bersikap, bertindak secara penuh dengan kebaikan dan kebijakan yang berlandaskan dengan kesadaran moral mereka masing-masing. Selain itu, moral berfungsi untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial manusia karena moral di sini menjadi landasan rasa kepercayaan antar sesama manusia itu sendiri. Selanjutnya, moral di sini juga dapat membuat manusia lebih bahagia secara jasmani dan rohaninya karena telah menjalankan fungsi moral dengan baik, sehingga tidak ada rasa penyesalan, tidak ada konflik batin, rasa kecewa, ataupun perasaan berdosa. Moral juga dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, juga dapat memberikan sanksi sosial kepada manusia, sehingga manusia akan melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Sebagaimana dengan nilai dan norma, moral di sini juga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah moral ketuhanan, yang kedua adalah moral ideologi dan filsafat, dan yang ketiga adalah moral dalam masyarakat. Nah, moral yang pertama adalah moral ketuhanan. Moral ketuhanan di sini berkaitan erat dengan ketuhanan, keagamaan, dan ajaran-ajaran agama. Contoh moral ketuhanan di sini yang pertama, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau mempermainkannya sebagai lelucon. Selanjutnya, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersaksi atau bersumpah palsu, beribadah dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama yang dianut, dan hidup rukun dengan masyarakat agama lainnya. Yang kedua adalah moral ideologi dan filsafat. Kedua moral ini berkaitan erat dengan cita-cita bangsa dan juga negara. Contoh dari moral ideologi dan filsafat adalah menolak ideologi baru dari orang yang bermaksud mengubah dasar negara Indonesia. Nah, moral yang terakhir adalah moral dalam masyarakat. Contoh moral dalam masyarakat, tidak merusak properti umum, tidak main hakim sendiri, tidak berbuat curang, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan, menghormati orang lain sebagaimana kita ingin dihormati, dan juga selalu bersikap toleran atau menghargai terhadap perbedaan yang ada. Jadi, kesimpulannya, moral di sini menuntut seseorang untuk melakukan apa yang baik dan menolak apa yang buruk. Jadi, seseorang yang telah paham dengan moral itu sendiri tentu juga dapat membedakan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk. Jadi, seseorang yang telah bermoral dengan baik tentu akan disegani dan dihormati oleh masyarakat sekitar karena telah menjalankan dan memahami nilai-nilai dan norma yang telah berlaku di masyarakat. Itulah penjelasan-penjelasan tentang moral. Jadilah orang yang bermoral dan tetap mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, tata kesusilaan atau adat. Menurut pendapat lain mengatakan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris yaitu ethic yang berarti a system of moral principles of rules of behavior, yaitu suatu sistem prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Pengertian etika menurut epistemologi yaitu suatu ilmu tentang kegiatan yang sering dilakukan atau ilmu adat istiadat. Nah, istilah inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya kata etika oleh Aristoteles yang digunakan untuk menunjukkan filsafat moral. Nah, fungsi etika sendiri di sini disebutkan sebagai penilai, penentu, dan penetap setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, apakah perbuatan tersebut baik, buruk, mulia, hina, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, etika berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Etika di sini lebih mengacu pada pengkajian terhadap nilai-nilai yang ada. Contoh etika sendiri seperti di dalam etika di dalam keluarga, yaitu kita berbicara sopan terhadap orang tua atau orang yang lebih dewasa. Kita mengucapkan terima kasih ketika kita mendapatkan pemberian dari anggota keluarga, atau kita mengucapkan kata maaf ketika kita membuat kesalahan terhadap anggota keluarga. Etika di sekolah seperti contoh kita menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, sopan, dan santun. Atau kita berada di dalam kelas sebelum guru masuk kelas dan kita meminta izin terhadap guru ketika kita memiliki keperluan di luar kelas. Sedangkan etika di masyarakat yaitu kita menerapkan nilai dan norma yang ada di masyarakat, terus kita beradaptasi terhadap lingkungan di sekitar kita, dan juga kita melakukan sapa menyapa terhadap warga atau masyarakat di sekitar kita. Perbedaan konsep nilai, norma, moral, dan etika, di mana nilai di sini dianggap sebagai perbuatan yang dianggap baik, buruk di dalam masyarakat. Nah, nilai di sini bisa menjadi dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap atau mengambil suatu keputusan. Nah, nilai di sini tidak berbentuk atau bersifat abstrak, karena nilai sosial itu berada di dalam pikiran, pandangan, gagasan, dan keyakinan manusia itu sendiri. Nah, nilai tidak memiliki sanksi atau hukuman apabila dilanggar, sedangkan norma itu sendiri sekumpulan aturan, perintah, atau larangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, sifat norma ini bersifat nyata, jelas, dan tegas, di mana apabila seseorang tersebut melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, etika sendiri menurut KBBI yaitu ilmu tentang hal yang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral, di mana etika di sini disebut sebagai adat, kebiasaan, atau cara hidup manusia di dalam melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Nah, pengertian etika dan moral di sini hampir sama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari memiliki perbedaan, di mana moral atau moralitas di sini lebih kepada penilaian perilaku yang dilakukan. Nah, moral lebih kepada rasa dan karsa manusia dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, moral di sini lebih kepada dorongan untuk mentaati etika. Sedangkan etika yaitu segala sesuatu yang mengkaji sistem nilai-nilai yang ada. Etika di sini itu tidak memberikan ajaran, tetapi suatu kebiasaan dalam norma, di dalam nilai dan norma. Mungkin hanya itu pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 terkait konsep dasar nilai, norma, moral, dan etika. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.